Hai semua, berdasarkan komentar dari para petinggi Fed, mereka lebih khawatir akan inflasi daripada resesi. Trader saham juga mengabaikan kekhawatiran resesi dan fokus pada data tenaga kerja. Di kawasan Asia Pasifik, ketegangan geopolitik memuncak dalam beberapa hari terakhir, didorong oleh kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan. Tiongkok berjanji untuk mengambil langkah tegas dalam merespon campur tangan Amerika Serikat. 5 rudal balistik yang ditembakkan Tiongkok dipercaya terbang ke Taiwan dan mendarat di perairan zona ekonomi eksklusif Jepang. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri. Negara itu akan melaksanakan latihan militer tembak langsung di sekitar Taiwan hingga 7 Agustus. Aksi ini mendapatkan kritik tajam dari pemerintah Taipei, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Sehingga kecenderungan untuk mengambil resiko turun karena tumbuhnya resiko geopolitik, komentar-komentar hawkish Fed dan ekspektasi untuk laporan non-farm payroll. Spekulan juga memperhatikan perubahan-perubahan dalam imbal hasil Treasury Amerika Serikat. Semalam, kurva imbal hasil antara obligasi pemerintah 2 tahun dan 10 tahun melebihi 39 poin. Biasanya, selisih tersebut mensinyalkan adanya inversi dan resesi. Terlepas dari beberapa sinyal resesi yang jelas dalam pasar obligasi, investor lebih fokus pada data NFP. Laporan non-farm payrolls dapat memberikan petunjuk mengenai rencana Fed selanjutnya pada kebijakan moneter. Itu juga akan menunjukkan apakah resesi benar-benar sudah terlihat. Namun bahkan jika ekonomi Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda penurunan, itu tidak akan memaksa Fed mengubah kebijakan moneternya. Regulator itu tampak siap untuk melanjutkan pengetatan moneter dalam waktu dekat. Fed kemungkinan akan tetap pada kenaikan suku bunga yang agresif karena inflasi yang tetap tinggi. Presiden Fed Cleveland, Loretta Mester, melahirkan skenario tersebut dalam pidatonya kemarin. Ia mendukung kenaikan suku bunga dan menjaganya di level-level ini untuk sementara waktu. Hanya ketika inflasi mendekati target 2% lah, Fed dapat mempertimbangkan pemotongan suku bunga. Dolar Amerika Serikat gagal meraih pijakan terlepas dari retorika hawkish Fed dan kenaikan imbal hasil Treasury Amerika Serikat. Setelah penurunan paling curam dalam 2 pekan, Greenback hampir tidak berhasil meraup kembali kerugiannya di tengah komentar hawkish yang dikeluarkan oleh beberapa petinggi Fed. Selama sesi Asia, dolar Amerika Serikat diperdagangkan dengan stabil dalam kisaran 105,69 sampai 106,00 menjelang laporan NFP rilis. Indeks dolar Amerika Serikat naik ke 105,95 terhadap lawan-lawan utamanya. Pasangan dolar yen naik ke 133,14. Yen menambah perolehan di tengah pergerakan obligasi pemerintah Amerika Serikat, ketegangan geopolitik terhadap Taiwan, dan laporan-laporan ekonomi baru yang dirilis hari ini. Belanja rumah tangga pada bulan Juni naik ke 3,5% dari minus 0,5% pada bulan Mei dalam skala tahunan. Tumbuh pada laju paling cepat dalam 5 bulan. Sementara itu, upah real di Jepang turun 0,4% pada skala tahunan bulan Juni, turun untuk bulan ketiga berturut-turut. Harga konsumen naik jauh lebih cepat daripada upah nominal, sehingga nilai yen yang lebih lemah melukai anggaran rumah tangga. Masih belum jelas apakah Bank of Japan dan Kementerian Keuangan akan mengambil tindakan. Inilah mengapa pasangan ini diharapkan akan berfluktuasi dalam kisaran 131,30 sampai 135,60 untuk sementara waktu. Hari ini USD JPY diperdagangkan antara level resisten 133,48 dan level support 132,50. Aussie tetap hampir tidak berubah dan diperdagangkan di 0,6952 karena sentimen menolak resiko di bursa saham. Aussie kehilangan tenaga menjelang data NFP dan penurunan harga komoditas. Banyak analis percaya bahwa posisi RBA yang kurang hawkish tidak tepat mengingat lonjakan inflasi di negara itu. Selain itu, posisi RBA ini juga berdampak buruk pada dolar Australia. Hari ini pasangan AUD USD bergerak dalam koridor harga 0,6948 sampai 0,6977 dan ini cukup mudah diprediksi. Akankah laporan non-farm payroll sesuai dengan perkiraan? Kita akan mengetahuinya dalam beberapa jam. Analis memperkirakan ekonomi akan menambah 250.000 lapangan kerja baru pada bulan Juli setelah naik 372.000 pada bulan Juni. Selain itu, sangat penting untuk memfaktorkan resiko-resiko geopolitik. Meskipun konflik militer antara Tiongkok dan Taiwan tidak mungkin terjadi saat ini, ketegangan selama latihan militer tembak langsung dapat membebani sentimen pasar. Berlangganan channel kami dan tetap ikuti perkembangan pasar terbaru. Sampai jumpa.